Shalom Pak dan teman-teman, perkenalkan saya dari kelompok 5 ingin memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Miriata Fui, yang kedua Natalia Awengkari, yang ketiga Oscar Luhi, yang keempat Paulus Januarius Pamahera, yang kelima Radia Uran, dan yang keenam saya sendiri Queenie Cantika Daris. Baik Pak dan teman-teman, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang telah kami pilih tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu sistem pengendalian internal pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah atau sering disingkat dengan SPIP merupakan sistem pengendalian internal yang dilakukan atau diselenggarakan secara menyeluruh di seluruh lingkungan pemerintah pusat dan di seluruh lingkungan pemerintah daerah. Yang kedua, saya akan menjelaskan tujuan sistem pengendalian internal pemerintah atau SPIP. SPIP bertujuan untuk memberi keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah negara, keamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap perundang-undangan. Berikutnya, sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari beberapa unsur. Unsur yang pertama yaitu lingkungan pengendalian, yang kedua penilaian risiko, yang ketiga kegiatan pengendalian, dan yang keempat informasi dan komunikasi, dan unsur yang kelima yaitu pemantauan pengendalian internal. Berikutnya kami akan menjelaskan sedikit mengenai unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah. Unsur SPIP yang pertama adalah lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi bagi efektivitas penerapan komponen SPIP lainnya. Penilaian risiko kegiatan. Penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan susunan instansi pemerintah. Penilaian risiko terdiri dari identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam penilaian risiko, pemimpin instansi terlebih dahulu menetapkan tujuan instansi dan pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan dengan berpedoman pada perundang-undangan. Unsur yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kegiatan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini tentu saja harus disesuaikan dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas fungsi organisasi, sekurang-kurangnya memiliki karakteristik yang diutamakan pada kegiatan pokok, dikaitkan dalam proses penilaian risiko, dan juga harus ditetapkan secara tertulis serta dievaluasi secara teratur. Kegiatan pengendalian juga ditetapkan untuk membantu memastikan bahwa arahan dari pemimpin IP atau instansi pemerintah telah dilaksanakan dan juga dapat membantu memastikan tindakan yang perlu ataupun telah dilakukan untuk meminimalkan risiko agar dapat mencapai tujuan unsur sistem. Secara umum, kegiatan pengendalian terdiri dari 11 macam, yaitu yang pertama, review atas kinerja, yang kedua, pembinaan SDM atau sumber daya manusia, yang ketiga, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, yang keempat, pengendalian fisik atas aset, yang kelima, penetapan dan review
atas indikator dan ukuran kinerja. Yang keenam, pemisahan fungsi. Ketujuh, otoritas dan atas transaksi dan kejadian yang penting. Kedelapan, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian. Yang kesembilan, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya. 10, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya. Dan yang ke-11 atau yang terakhir, dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang informasi dan komunikasi informasi. Informasi dan komunikasi informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik. Berikut mengenai pemantauan pengendalian internal. Pemantauan itu sendiri adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan yang dimaksud dengan pemantauan pengendalian internal adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan, audit, dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pemantauan pengendalian internal juga dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya.